Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu topik di dalam teori grup atau struktur aljabar, yaitu teorema utama homomorfisme grup, gitu ya. Teorema utama homomorfisme grup. Nah, ini berkaitan erat dengan video sebelumnya, yaitu grup faktor dan juga tentang homomorfisme grup. Dan isomorfisme itu, kalau belum memahami dua konsep itu akan sulit memahami konsep ini nanti ya. Jadi alangkah baiknya dipahami dulu dua video sebelumnya tentang koset, grup faktor, subgrup normal, dan tentang homomorfisme gitu ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa dulu supaya dimudahkan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari kali ini ya. Jadi sebelum masuk ke teorema utamanya, di sini akan diberikan teorema pengantar dulu. Misalkan diberikan F itu adalah homomorfisme dari grup G ke grup G1 gitu ya. Kemudian diketahui juga H itu adalah subgrup normal dari G, sedemikian hingga H itu berada di dalam kernel F. Jadi H itu subset dari kernel F dan H itu merupakan subgrup normal dari G. Kemudian G itu homomorfisme natural dari G ke G per H gitu ya. Jadi ini grup faktor yang terbentuk oleh G dari G oleh grup faktor dari G oleh H ini ya. Jadi G adalah homomorfisme natural. Ini kemarin sudah dijelaskan homomorfisme natural itu apa, silahkan dibuka video sebelumnya. Nah, kemudian jika diketahui seperti itu tadi, F itu homomorfisme dari G ke G1, kemudian H itu subgrup normal dari G, demikian hingga H itu berada di dalam kernel F atau subsetnya kernel F, kemudian G itu adalah homomorfisme natural dari G ke GH, maka akan terdapat homomorfisme tunggal gitu ya. Akan terdapat suatu homomorfisme tunggal H dari G ke H dari G per H ke G1 gitu ya. Sedemikian hingga F itu sama dengan H komposisi G. Ini kira-kira petanya seperti ini nanti. Apa namanya, arah fungsi-fungsinya. Jadi F itu adalah homomorfisme dari G ke G1. Kemudian G itu adalah homomorfisme natural dari G ke G per H ini. Ingat kemarin aturan homomorfisme natural seperti apa. Nah, nanti kalau berlaku F dan G ini, diketahui F dan G ini, maka akan terdapat ini, akan bisa ditemukan H dari G per H ke G1 gitu ya, dimana F itu sama dengan komposisi ini, HOG ini. Gitulah. Pemetaannya seperti apa? Seperti ini, yang sebelah kanan ini. Jadi A itu dibawa ke FA gitu ya, kemudian A oleh G dibawa ke AH, ini koset ini ya, karena ini homomorfisme natural, G ke GH. Dan yang sini ke sana, H itu adalah membawa koset ke hasil peta dari A, gitu ya. Jadi yang koset AH dibawa oleh pemetaan H ini ke elemen FA di sini. Elemen FA tidak lain adalah kawan dari elemen A oleh fungsi F atau homomorfisme F tadi itu. Gitu ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi nanti ini definisi H-nya. H dari G per H ke G1 itu H AH sama dengan FA. Gitu ya. Nah, nanti bisa ditunjukkan gini ya. Karena jika kita punya AH sama dengan BH, jadi kalau kita punya dua buah koset yang sama di sini, nanti efeknya adalah FA akan sama dengan FB. Jadi itu akan menjamin bahwa fungsi ini terdefinisi, well defined gitu ya. Kemudian dari teorema ini, teorema sebagai pengantar ini, jika nanti jika hanya itu adalah fungsi yang injektif ya, fungsi injektif, maka H ini, subgrup normal H di dalam G tadi itu, dia tidak lain merupakan kernel dari fungsi F ini, kernel dari homomorfisme F ini, gitu ya. Jadi
Atau sebaliknya juga, karena dia ini biimplikasi ya, if and only if ini jika dan jika. Jika H di sini adalah kernel F, H itu sama dengan kernel F, maka H kecil, pemetaan H kecil ini dari GH per H ke G1 ini, dia merupakan pemetaan yang injektif gitu ya. Itu pasti dipenuhi nanti. Itu. Nah, nanti kita dari hubungan ini kita akan bisa mendapatkan teorema utama homomorfisme grup. Ini contohnya dulu mungkin ya, contoh sederhana dulu. Ada himpunan Z ke ini Z per 6. Ini Z per 6 itu apa? Z per 6 kan berarti Z per 6 Z, atau tidak lain adalah Z6 gitu ya. Himpunan bilangan bulat modulo 6 ini sebenarnya. Kemudian H di sini membawa Z per 6 ini ke Z3, modulo 3. F tadi Z dari Z ke Z3 gitu ya. Nah, nanti F ini akan sama dengan komposisi ini, HOG ini. Nah, dari teorema tadi kita akan punya teorema ini dulu, sifat ini dulu. Jadi kalau G1 itu merupakan homomorphic image dari grup G gitu ya. Homomorphic image itu artinya apa? Jika nanti F-nya itu adalah fungsi yang surjektif, maka akan berakibat ini. Jika G siklik, maka G1 juga siklik. Jika G komutatif, maka G1 juga komutatif. Jika G memuat elemen berorder n, maka jika G1 memuat elemen berorder n gitu ya, dan grup order dari grup G itu berhingga, maka G juga akan memuat elemen berorder n gitu ya. Sorry tadi mana? Oh, ini belum, ini kelewatan, mohon maaf. Jadi ini teorema utama homomorfisme pertama gitu ya. Jadi di sini disebutkan first isomorphism theorem. Dalam bahasa Indonesia banyak yang menyebutkan sebagai teorema fundamental homomorfisme grup gitu ya. Atau ada yang menyebutkan teorema utama homomorfisme grup, TUHG atau TFHG gitu ya. Ada macam-macam lah istilahnya, tapi intinya dia adalah teorema utama di dalam teori grup ini. Jadi ini adalah apa namanya, turunan dari teorema yang pengantar awal tadi itu ya. Nanti ya kita akan dari situ kita akan memiliki ini G per kernel F itu akan isomorfis dengan FG. Jadi ini tadi. Kalau hanya ini, kalau pemetaan H ini adalah pemetaan yang injektif, tadi kan H itu sama dengan H yang besar itu sama dengan kernel F ini. H yang besar sama dengan kernel F. Jadi nanti G per kernel F ini akan isomorfis dengan FG di sini. FG itu artinya image dari fungsi F gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti H itu adalah pemetaan yang isomorfisme, injektif dan bijektif gitu ya. Karena otomatis semua elemen FG itu akan punya prapeta di G per H gitu ya. Maka di sini tadi bentuk teoremanya seperti ini. G per kernel F isomorfis dengan FG. Gitu ya. Nah, nanti teorema ini, teorema pertama ini, TUHG 1 ini, TUHG itu teorema utama homomorfisme grup 1 ini manfaatnya bisa digunakan untuk membuktikan isomorfisme dua buah grup gitu ya. Digunakan untuk membuktikan isomorfisme dari dua buah grup yang bentuk grupnya adalah grup faktor nanti gitu ya. Yang kalau bentuk grupnya adalah grup faktor, nanti kita bisa menggunakan teorema ini untuk melakukan pembuktian gitu. Kemudian turunan dari itu di sini nggak dibahas ya. Ini tadi sudah saya jelaskan tadi. Oh ya, ini yang ketiga nanti apa? Yang ketiga nggak ada berarti. Ini harus saya jelaskan dulu. Nanti
implikasinya gitu ya, atau akibatnya mungkin ya dari sini, jika f itu adalah fungsi yang surjektif gitu ya, maka nanti G per kernel F itu akan isomorfis dengan G1 gitu ya. Ingat kenapa? Dia hanya akan isomorfis dengan Fg itu jika F-nya tidak surjektif, artinya yang menjadi image dari F itu kan hanya sebagian dari G1 gitu ya. Karena F tadi kan dari G ke G1. Fg itu subgrup di G1. Tapi kalau F itu adalah fungsi yang surjektif, maka Fg itu kan menjadi seluruhnya G1 gitu ya. Seluruh elemen dalam G1 akan menjadi jangkauan dari F. Maka ini akan menjadi G per kernel F akan isomorfis dengan G1. Itu jika F-nya surjektif. Nah, ini maka membuktikan seperti ini, misalkan disuruh membuktikan apakah Z per ini, Z per 6 ini elemen yang, grup yang dibangun oleh 6 ini merupakan isomorfis dengan Z3, nanti tinggal ditunjukkan apakah ada fungsi F gitu ya, dari Z ke Z3 yang surjektif, dan apakah ini 6 ini merupakan kernel dari F gitu ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua ini teorema utama homomorfisme grup yang kedua, TUHG2, bunyinya seperti ini. Diberikan H dan K, ini merupakan subgrup dari grup G gitu ya. Dengan K-nya adalah subgrup normal di G. Gitu ya, yang subgrup normal K-nya, tadi dua-duanya H dan K itu subgrup gitu ya. Nanti H per H irisan K itu akan isomorfis dengan HK per K gitu ya. Nah, membuktikan ini bisa dengan membuktikan menggunakan logika di TUHG1 tadi gitu ya. Perhatikan di sini. G per kernel F akan isomorfis dengan Fg. Jadi nanti kita bisa menunjukkan dia isomorfis jika apa? Kita bisa membuat fungsi atau mendefinisikan fungsi dari H ke HK per K. Jadi ini dari grup H ke semuanya sini HK per K, di mana fungsi itu F itu surjektif gitu ya. Artinya ini harus menjadi image semuanya. Dan ini H irisan K ini harus merupakan kernel dari F. Nah, perhatikan saja di sini nanti. Yang pertama ini didefinisikan untuk menunjukkan dia apa namanya? Homomorfisme dulu. Kemudian jadi F-nya yang didefinisikan dengan pemetaan seperti ini, dia merupakan homomorfisme. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa ini F itu onto gitu ya, dari H ke HK per K, artinya F itu surjektif atau HK per K itu adalah sama dengan FH atau sama dengan image dari F gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa F itu fungsi yang surjektif. Terus yang ketiga adalah menunjukkan bahwa ini H irisan K, yang bawah ini, H irisan K ini merupakan kernel dari F gitu ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat tiga elemen ini tadi, tiga komponen dalam TUHG yang pertama tadi. Ada pemetaan dari G ke G1 gitu ya. Kemudian F-nya surjektif, kemudian yang di sini itu harus kernelnya kan gitu. Maka di sini tadi pembuktiannya dengan cara itu. Definisikan dulu F dari H ke HK per K dengan definisi seperti ini. Kemudian ditunjukkan bahwa dia homomorfisme gitu ya di sini. Kemudian berikutnya ditunjukkan bahwa dia merupakan fungsi yang surjektif. Kemudian ditunjukkan bahwa ini bagian yang pembaginya yang grup faktor yang sini, dia merupakan kernelnya. H irisan K itu adalah kernel dari F. Nah, kalau itu sudah terpenuhi tiga komponen tadi, F-nya homomorfisme, yang surjektif, kemudian kernelnya adalah H irisan K, maka dengan TUHG1 tadi, H per H irisan K itu isomorfis dengan HK per K. Gitu ya. Ini contohnya nanti bisa dipelajari sendiri saya kira. Ini saya menggunakan bukunya DS Malik ya, judulnya Introduction to Abstract Algebra. Nah, kemudian
Ini penurunan dari TUHG lagi gitu ya. Ini agak lebih ribet lagi. Jadi kalau tadi segi 3 ini segi 4 gitu ya. Kalau di sini misalkan F itu homomorfisme dari grup G ke G1, kemudian H itu adalah subgrup normal di G gitu ya. Demikian hingga, nah ini dibalik. Kalau tadi itu H subsetnya kernel F, kalau sekarang kernel F yang subsetnya H. Kemudian G ini adalah homomorfisme natural dari G ke H. G aksen itu adalah homomorfisme natural dari G1 ke G1 per FH. Karena H itu kan subgrup normal di G, sedangkan FH itu subgrup normal di G1 gitu ya. Jadi G dan G aksen ini sama-sama homomorfisme natural. Kemudian H ini adalah homomorfisme dari GH ke G1 per FH. Gitu ya. Nah, nanti dari teorema ini tadi akan berlaku G aksen komposisi F sama dengan H komposisi G. Nanti akan menjadi teorema utama yang ketiga ini, TUHG 3, atau teorema fundamental yang ketiga ini. Yang bunyinya seperti ini, bahwa G per H1 per H2 per H1. Jadi awalnya G per H1 itu sudah subgrup, merupakan grup faktor gitu ya, karena ini perhatikan di sini. H1, H2 itu subgrup normal di G, dengan H1 itu termuat di dalam H2. Jadi lebih besar H2 ya. H1 subsetnya H2. Jadi nanti kita bisa membentuk dua buah grup faktor nanti. G per H1 itu grup faktor. Tiga buah malah ya. G per H2 itu grup faktor karena H1 dan H2 itu subgrup normal. Kita juga bisa membentuk H2 per H1, grup faktor H2 per H1. Kenapa? Karena H1 itu kan termuat di H2. Jadi bisa dibilang H1 merupakan subgrup normal dari H2 juga gitu. Jadi ada tiga grup faktor di sini, G per H1, H2 per H1 dan G per H1. Ternyata nanti grup faktor ini difaktorkan lagi terhadap grup faktor yang ini akan sama dengan yang belakang. Ini. Gitu ya. Jadi G per H1 difaktorkan oleh H2 per H1. Karena ini jelas lebih kecil yang ini ya, karena H2 itu kan juga subset di dalam G. Itu akan isomorfis dengan G per H2 gitu ya. Menggunakan aturan yang ini tadi akan diperoleh seperti ini nanti. Jadi itu teorema yang ketiga, teorema utama homomorfisme grup yang ketiga ya. Contohnya seperti ini kira-kira. Kalau Z plus itu kan dia grup, kemudian kita mengambil dua buah subgrup di Z plus, yaitu yang dibangun oleh 6 dan yang dibangun oleh 3. Ini sebenarnya 6Z dan 3Z gitu ya. Lihat kalau 6Z itu kan termuat di 3Z, jadi seolah-olah 6 itu sebagai H1-nya, kemudian 3Z itu sebagai H2-nya, karena 6Z kan termuat di 3Z, lebih besar 3Z ya, halamannya lebih banyak 3Z kan. 3Z kan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kalau 6 kan cuma 6, 12, 18 itu kan ya. Nah, kita bisa membentuk tiga buah grup faktor nanti. Apa saja grup faktornya? Z per 6 ya. Kemudian Z per 3 dan 3 per 6 gitu ya. Nah, ini Z per 3 ini isinya ini. Ini sama dengan 3, sama dengan Z3 sebenarnya. Terus Z per 6 sama dengan ini sama dengan Z6 sebenarnya. Kemudian 3 per 6 itu sama dengan ini. Grup faktornya 3 per 6 itu isinya cuma 0 dan 3 ini. Lah nanti Z per 6 dibagi lagi dengan 3 per 6 gitu ya. Grup faktor ini difaktorkan oleh grup faktor ini itu akan sama dengan 012. Nah, 012 ini tidak lain merupakan Z3. Jadi ini sesuai dengan teorema utama yang ketiga ini tadi ya. Jadi yang di sini itu misalkan ini Z-nya adalah G-nya, 3 itu adalah H2-nya lebih besar, 6 itu H1-nya karena lebih kecil 6 itu dibandingkan. Kemudian dari dua subgrup 0 itu masih bisa dibentuk grup faktor lagi. 3 per 6 karena 6 itu lebih kecil dari 3. Jadi ini bisa dianggap sebagai 6 itu bisa dianggap sebagai subgrup normal dari 3 juga sehingga bisa dibuat grup faktor ini. Dan nanti grup faktor Z per 6 difaktorkan terhadap grup faktor 3 per 6 ini akan sama dengan Z3. Nah, ini.
gitu ya. Itu kira-kira kemudian ini sepertinya tidak perlu disampaikan ya ini ya. Ini nanti mungkin lanjutan saja, tambahan kalau masih ada waktu. Kemudian ini juga saya kira tidak perlu dulu, nggak apa-apa ini. Yang terpenting adalah yang tadi itu sebenarnya, tiga teorema utama itu. Jadi teorema utama yang pertama ini yang paling penting sekali karena digunakan untuk membuktikan apa namanya nanti isomorfisme dua buah grup jika grupnya itu berbentuk grup faktor nanti jadi membuktikan dua buah grup itu isomorfis itu ada dua cara ya. Kalau grupnya grup biasa bukan grup faktor nanti dia isomorfis jika terdapat isomorfisme di antara keduanya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan fungsi f yang fungsi f itu merupakan homomorfisme injektif dan surjektif gitu. Jadi sehingga F itu menjadi isomorfisme. Jadi nanti G dan G1 menjadi isomorfis. Atau yang kedua dengan cara ini digunakan untuk membuktikan dua buah grup yang nanti salah satunya atau mungkin keduanya merupakan grup faktor. Nanti kita bisa menggunakan dengan cara ini tadi. Jadi yang pertama didefinisikan fungsi dari G ke G1 gitu ya. Kemudian ditunjukkan bahwa fungsi itu homomorfisme dan surjektif. Kemudian ditunjukkan bahwa ini yang membagi G ini merupakan kernelnya. Maka dia akan menjadi isomorfis seperti tadi yang saya sampaikan dalam cara pembuktian yang teorema utama yang kedua ini tadi, gitu ya. Jadi didefinisikan grup H ke grup HK per K yang fungsinya F itu adalah homomorfisme, kemudian dia merupakan fungsi yang surjektif gitu ya. Yang terakhir adalah pembaginya ini, pemfaktornya H ini, H irisan K ini merupakan kernel dari F gitu ya. Dan teorema utama yang ketiga tadi, yang bentuknya persegi 4 tadi ini, jika punya dua buah subgrup normal di dalam G, demikian hingga yang satu itu termuat di dalam yang lainnya, maka kita bisa membuat tiga buah grup faktor tadi ya, G per H1, G per H2, dan H2 per H1. Dan nanti G per H1 difaktorkan oleh H2 per H1 itu akan isomorfis dengan G per H2. Itu kira-kira cukup, semoga nanti bisa difahami dengan baik. Kalau tidak, mungkin bisa ditanyakan ya, didiskusikan. Kalau ada masukan, ada saran, ada koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau bermanfaat, Anda bisa subscribe untuk bisa mengikuti video-video berikutnya. Ini ada suara orang ronda ini ya, sudah tengah malam. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, diulangi lagi kalau belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.